Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dalam podcast kali ini. Nah, sebelum kita memulai acara kita akan perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Apriliani Mawarida. Kemudian ada Hanifah Pratiwi. Kemudian ada Lisdianti, Astrid Maulina, Merani Andarini, dan Inaya Putri Salisa. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi. Nah, kalian tahu gak sih apa itu kesehatan reproduksi? Apa sih pentingnya kesehatan reproduksi itu? Nah, daripada penasaran, kalian ikutin aja podcast ini sampai akhir. Nah, sebelum kita memulai podcast ini, aku mau jelasin dulu. Kalau di podcast ini, kita terbagi menjadi 2 sesi. Ada sesi 1 dan sesi 2. Iyalah ya, ada 2 sesi. Nah, untuk sesi pertama ini sendiri akan dipandu oleh saya, Hanifah, dan Lisdianti. Kemudian untuk sesi kedua itu akan dipandu oleh Astrid, Merani, dan Putri. Nah, di podcast pertama ini kita akan mendatangkan narasumber. Ayo, penasaran narasumbernya dari mana? Jadi kalau untuk yang pertama, sesi pertama narasumbernya kita datangkan dari dunia pendidikan. Kemudian untuk narasumber yang di podcast sesi kedua, kita akan mendatangkannya dari masyarakat luas. Nah, daripada kita kelamaan nunggu, mendingan kita langsung aja ke materi. Kita akan langsung aja ke materi yang akan disampaikan oleh Lisdianti. Silahkan. Kita akan berbagi materi tentang kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Ruang lingkup kesehatan remaja meliputi kesehatan ibu dan bayi baru lahir, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja, kanker pada usia lanjut, dan berbagai aspek reproduksi lain. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Masa remaja erat kaitannya dengan perkembangan psikis pada periode yang dikenal sebagai pubertas serta diiringi dengan perkembangan seksual. Kondisi ini menyebabkan remaja menjadi rentan terhadap masalah-masalah perilaku beresiko, seperti melakukan hubungan seks sebelum nikah, dan penyalahgunaan nafsa yang keduanya dapat membawa resiko terhadap penularan HIV dan AIDS. Kompleksitas permasalahan remaja tersebut perlu mendapat perhatian secara terus-menerus baik dari pihak pemerintah, LSM, masyarakat, maupun keluarga guna menjamin kualitas generasi mendatang. Selanjutnya, ada masalah kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama itu ada perkosaan. Kejahatan perkosaan ini biasanya banyak sekali modusnya. Korbannya tidak hanya remaja perempuan, tetapi juga laki-laki atau biasa disebut dengan sodomi. Remaja perempuan rentan mengalami perkosaan oleh sang pacar karena dibujuk dengan alasan untuk menunjukkan cinta. Yang kedua ada free sex. Seks bebas ini dilakukan dengan pasangan atau pacar yang berganti-ganti seks bebas pada remaja. Secara medis, selain dapat memperbesar kemungkinan terkena infeksi menular seks dan virus HIV, juga dapat merangsang tumbuhnya sel kanker pada rahim remaja perempuan. Selain itu, seks bebas biasanya juga dibarengi dengan penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan remaja, sehingga hal ini akan semakin memperparah persoalan yang dihadapi remaja terkait kesehatan reproduksi ini. Selanjutnya ada kehamilan yang tidak diinginkan. Hubungan seks pranikah di kalangan remaja disadari oleh mitos-mitos seputar masalah seksualitas. Salah satu contohnya mengenai mitos berhubungan seksual dengan pacar merupakan bukti cinta atau mitos bahwa berhubungan seksual sekali tidak akan menyebabkan kehamilan. Padahal hubungan seks sekalipun hanya sekali juga dapat menyebabkan kehamilan selama si remaja perempuan dalam masa subur. Selanjutnya ada aborsi.
Aborsi merupakan keluarnya embrio atau janin dalam kandungan sebelum waktunya. Aborsi pada remaja terkait dengan KTD biasanya tergolong dalam kategori aborsi provokatus atau pengguguran kandungan yang sengaja dilakukan. Namun ada juga yang keguguran terjadi secara alamiah atau disebut dengan aborsi spontan. Selanjutnya ada perkawinan dan kehamilan dini. Nikah dini khususnya terjadi di pedesaan di beberapa daerah. Dominasi orang tua biasanya masih kuat dan menentukan perkawinan anak dalam hal ini. Alasan terjadi pernikahan dini adalah pergaulan bebas seperti hamil di luar nikah dan alasan ekonomi. Selanjutnya ada IMS atau infeksi menular seksual atau PMS penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. IMS ini sering disebut juga sebagai penyakit kelamin atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Sebab IMS dan HIV sebagian besar menular melalui hubungan seksual melalui vagina, mulut, maupun dubur. Untuk HIV sendiri bisa menular dengan transfusi darah dan dari ibu kepada janin yang dikandungnya. Dampak yang ditimbulkan sangat besar sekali, mulai dari gangguan organ reproduksi, keguguran, kemandulan, kanker leher rahim vagina, hingga cacat pada bayi dan kematian. Berikutnya ada faktor penyebab. Di antaranya ada rasa penasaran yang didorong oleh gejolak emosi pubertas, kedua, kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi atau seks edukasi, yang ketiga, kurang perhatian dari orang tua, yang keempat, orang tua tidak mengajarkan seks edukasi karena menganggap hal ini tabu atau jorok. Yang kelima, pergaulan. Dan yang keenam ada hukum adat atau yang disebut dengan perjodohan. Selain itu, ada faktor mengapa pendidikan seks sangat penting bagi remaja. Yang pertama itu ada ketika anak-anak tumbuh menjadi remaja, mereka belum paham dengan pendidikan seks. Sebab orang tua masih menganggap bahwa membicarakan mengenai seks adalah hal yang tabu. Yang kedua, ada ketidakpahaman remaja tentang seks dan kesehatan anatomi reproduksi. Mereka kemudian mencari-cari informasi yang dapat menjawab pertanyaan mereka. Di lingkungan sosial masyarakat, konten mengenai seksualitas dan reproduksi ditawarkan dalam berbagai media. Sejumlah sarana seperti VCD, majalah, internet, bahkan tayangan televisi pun saat ini memuat konten pornografi yang mengarah kepada hal yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh remaja. Dalam mengakses beragam media tersebut, banyak remaja yang belum mampu memilih apa yang layak dikonsumsi pada usianya dan apa yang tidak. Sehingga apa yang diperagakan dalam media tersebut dianggap sebagai hal yang biasa. Jadi teman-teman, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sangat penting karena pengetahuan tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku remaja. Jika remaja mengerti arti penting tentang kesehatan reproduksi, maka akan menurunkan jumlah kehamilan dini, penyakit seks menular, dan sebagainya. Menurut BKKBN, manfaat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi kepada remaja agar remaja mengenal tubuhnya dan organ-organ reproduksinya, memahami fungsi dan perkembangan organ reproduksinya secara benar, memahami perubahan fiksi dan psikisnya, melindungi diri dari berbagai risiko yang mengancam kesehatan dan keselamatannya, mempersiapkan masa depan yang sehat dan cerah, serta mengembangkan sikap perilaku bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Untuk intervensinya, sebagai bentuk pencegahan jangka panjang, dapat dilakukan intervensi sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan tokoh remaja, orang tua, serta tokoh masyarakat dalam penyusunan strategi pencegahan kekerasan berbasis gender serta risiko kehamilan di usia remaja. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan berbasis gender, strategi pencegahan, dan memberi bantuan yang tersedia. Yang ketiga, memberikan sosialisasi tentang kekerasan berbasis gender dan konsekuensinya, memberikan dukungan jiwa dan psikoseksual. Nah, itu tadi dia penjelasan dari Lisdianti. Sekarang,
Untuk Hanifah, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mbak Tika dan Mbak Wardah atas penyampaian materi yang tadi telah didengarkan. Baik, pertanyaan pertamanya itu, menurut pendapat Mbak Tika dan Mbak Wardah sebagai warga atau sebagai orang yang berpendidikan, bagaimana dengan adanya kos-kosan atau tempat tinggal anak rantauan yang bebas atau bercampur antara laki-laki dan perempuan? Mbak Tika bisa berpendapat? Iya, terima kasih. Kalau menurut saya sebagai warga tuh begini, itu tergantung yang punya kos, ya kan. Biasanya punya kos itu gabung, ya memang gabung, tapi kan beda. Kayak misalnya rumahnya kayak tingkat kan, karena rata-rata di Makassar seperti itu. Dia tingkat rumahnya, jadi di bawah itu laki-laki, di atas itu perempuan. Ada batasannya, jadi laki-laki tidak boleh langgar tidak boleh langgar peraturannya. Ini tuh di kos begitu, jadi perempuan juga tidak boleh langgar yang sudah dibuat toh. Jadi sudah seperti itu, kayak bagaimana nih, kayak menurutku aman-aman saja sih sebenarnya. Yang penting dia punya kos itu ketat toh penjagaannya, jadi tidak ada yang kayak saling kayak nanti. Kalau kan laki-laki kan pasti pikiran warga kan bahaya toh. Iya. Bahaya, tapi kalau dia punya tuan rumah yang punya kos itu jaganya ketat antara laki-laki dan perempuan, saya rasa itu lumayan juga aman, karena kan bagus juga kalau ada kayak laki-laki, ya kan. Jadi kalau ada perempuan ada apa-apa kayak ada pencuri kayak begitu kan aman juga tuh, seperti itu. Yang penting laki-laki dan perempuan itu jaga batas. Yang penting jangan melanggar batasan yang sudah ditetapkan oleh ini tuan rumah yang buat peraturan seperti itu. Oh iya. Baik, kalau menurut Mbak Wardah sendiri? Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya adanya kalau cowok masuk di dalam kosnya cewek langsung di kamarnya itu kayaknya kurang sopan menurut saya. Soalnya di kosnya itu kan biasanya ada etika tersendiri kan. Di dalam kos itu biasanya tidak boleh membawa cowok. Kamu tidak boleh masuk, tidak boleh nginap begitu. Takutnya nanti ada permasalahan dari masyarakat. Kalau mau nginap kan biasanya harus lapor dulu, tapi kan ini masalahnya cowok. Takutnya juga nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya banyak tuh sekarang yang kelewatan batas begitu maksud saya. Oh ya, baik. Oke, selanjutnya menurut Mbak Tika dan Mbak Wardah nih, bagaimana? Apakah Mbak Tika dan Mbak Wardah menyadari resiko adanya kos bebas di sekitar lingkungan kalian? Menurut Mbak Tika? Kalau menurut saya, kalau kos yang seperti itu, kalau kan semua kos itu pasti ada peraturannya, ya kan. Ya. Kalau misalnya kalau kos gabungan, ini kita ceritanya nih kos gabungan atau laki-laki nggak boleh masuk ke kayak kos tersendiri, kayak laki-laki punya kos tapi ada perempuan bisa masuk, atau sebaliknya seperti itu, atau ini kosnya gabungan ini antara cowok dan cewek? Kosnya gabungan, kosnya pisah, tapi ada beberapa kos kan yang bebas, ada beberapa kos yang bebas. Kalau ini yang saya seperti itu bebas. Kalau menurut saya pasti beresiko lah, karena kan tidak tahu kalau misalnya ini kos cowok, misalnya kos cewek, baru tiba-tiba cewek itu kasih masuk laki-laki kan, kasih nginap, padahal ada peraturan tidak boleh ngasih masuk cowok, tidak boleh kasih nginap. Biar itu kan perempuan juga ada batasnya tuh. Jadi itu biasanya bagaimana nih, biasanya
yang penting tergantung itu sih sebenarnya. Kalau apa lagi namanya, kalau misalnya bu kosnya larang toh baru tetap dia kasih masuk, pasti berisiko atau pasti nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pasti warga juga bilang apa, pasti salah paham kalau begitu. Jadi sebaiknya kalau ada kos seperti itu ada batasannya, jangan sampai melewat batas itu. Jadi kalau cowok, kalau ada kos misalnya kos cewek, boleh cowok itu cuma bisa kayak kosku dulu kan, cowok nggak boleh masuk ke sampai batas kayak kamar begitu. Jadi dia cuma bisa di teras doang saja, teras doang. Tapi kalau teman cowokku kan biasanya kan kasih masuk teman cewek, palingan juga sampai kasih minat, tapi pasti berisiko lah. Apalagi kalau sudah ada orang ketiga kayak setan begitu, pasti tergoda ya kan. Jadi bahaya pasti. Yang penting itu tergantung kos masing-masing sebenarnya sih, penjagaan ketatnya. Kalau kosku kan biasanya itu kalau cowok nggak boleh masuk, harus cuma batas teras. Itu pun kan ada batasannya kayak jam 9 sudah pagar ditutup. Tapi kadang ada kos itu biar sampai subuh tuh bisa pulang. Itu kan kurang ketat toh, mungkin dia tidak bu kosnya kurang ketat kayak penjagaannya, makanya itu para yang ngekos itu sembarang kasih masuk orang, perempuan atau laki-laki. Jadi bahaya, menurut saya bahaya sih sebenarnya, resiko juga. Ya, baik, terima kasih. Kalau Mbak Warda, bagaimana pendapatnya? Coba nih ulang dulu soalnya tadi. Tentang resiko memiliki kos bebas yang ada di sekitar lingkungan Anda. Resikonya nih, Iya. resikonya itu ya dari pengalaman saya aja sendiri. Resiko kalau yang baiknya itu biasanya cowok, ada kos cewek tuh wifi kan, ada wifi. Bisa lah dia numpang wifi game, jadi gratis gitu loh. Kalau di kos cewek, dia maksudnya main ke kos cewek cuma numpang wifi gratis main game. Itu baiknya, baik buat cowok. Nah, baik buat cewek juga sih, soalnya diapelin ya. Terus kalau yang negatifnya ya kita tahu sendiri kan, nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Cowok kan memandang dari mata terus turun ke hati kayak gitu kan, maksud aku. Nah itu takutnya jeleknya di situ. Ya, intinya berisiko lebih tinggi lah. Terus resikonya itu ya Nip, memang ada kos yang modelnya ini loh, kerjasama. Itu soalnya aku pengalaman ya, bukan aku yang pengalaman, teman aku yang pengalaman. Itu bawa cowoknya sampai bermalam tidur di kosnya gitu modelnya. Nah terus teman kosnya udah pada tahu toh, tapi mereka kerjasama gitu modelnya. Jadi kurang banget, ketat banget itu, kurang banget peraturan dari ibu kosnya juga, karena ibu kosnya juga nggak tinggal di situ sih, jadi mereka seenaknya gitu. Jadi kita kan nggak tahu ya kalau resikonya itu ya takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nanti masa menikah sebelum apa sih? Enggak, udah nih. Oh ya, baik. Selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih Mbak Tika atau Mbak Warda menemui atau mendapati teman atau orang di sekitar kosnya itu melakukan seperti itu? Hal yang di luar normal batas yang ada kayak gitu. Kalau Mbak Tika pernah mengalami? Saya sih ada sih pengalaman saya, teman saya ini, bukan pengalaman sih, teman saya waktu kan kita pergi, ini ada acara kayak ulang tahun gitu, tapi kita pulangnya agak malam. Jadi temanku itu begitu, kayak kan kalau pacaran gimana kan, kalau apalagi kalau sudah kuliah, kayak kami lihatnya kayak mau risih juga tidak bisa, karena kita mau bilang tapi kan tidak enak gitu. Jadi mereka sambil kayak ini tidur di itu, cowok tidur di paha cewek, seperti itu. Ada lagi temanku tuh kadang dia sih sering kasih ngasih cowok di kosnya, tapi kan kita tidak tahu mau mereka berbuat apa di dalam.
toh. Jadi saya pernah lihat seperti itu, tapi buruk juga sih kalau dilihat seperti itu toh. Pasti ada juga banyak sih temanku kalau kuliah seperti itu, ada yang sambil nginap, cewek nginap ke cowok, cowok nginap ke cewek, kadang cewek masakin buat cowok, habis itu saya begitu. Oh iya. Jadi itu kalau saya lihat berbahaya juga sih sebenarnya. Kalau dari menurut Mbak Warda, apakah pernah melihat secara langsung? Melihat secara langsung pernah dulu aku di kos teman aku, cowoknya tidur di dalam kamarnya karena kosnya itu jauh ya, ibu kosnya dari rumahnya, jadi dia seenaknya, dia bawa cowoknya nginap, ya terserah cowoknya lah mau nginap kapan, mau enggak terserah, ya suka-suka dia juga. Ya soalnya posisi saya lagi di dalam rumah ya, di dalam kosnya juga, jadi dia nggak berani ngapa-ngapain. Saya nggak lihat ya, nggak lihat jelas mereka ngapa-ngapain, tapi saya lihat jelas kalau cowoknya itu memang sering nginap di tempat kamarnya itu. Udah. Baik, kalau Mbak Tika nih, apakah Mbak Tika sering menjumpai anak kos yang membawa teman lawan jenisnya masuk ke dalam kamarnya? Kalau saya sih waktu itu kan sering kayak kerja, kayak kan waktu itu kan lagi sibuk-sibuknya ya kan, semester akhir. Jadi sering kayak kerja bareng begitu toh. Jadi pulang malam kadang temanku itu nginap, teman cowokku nginap ke kosnya teman cewekku, itu kan pacarnya toh. Jadi kan langsung, saya nggak lihat sih mereka bikin apa, tapi ya, intinya laki nginap di kosnya cewek itu, dan saya kan langsung pulang tuh ke kosku kerja KCI-ku seperti itu. Oh, berarti termasuk lumayan sering ya, sering menjumpai. Iya sering, karena kan ya apalagi kan kalau kerja semester akhir itu kan pasti kerjanya bareng-bareng, jadi hampir mungkin cuma cowoknya cuma ganti baju, habis itu kembali lagi ke kosnya temanku seperti itu. Habis itu begitu saja terus sampai sudah berapa. Tapi kan karena kalau ada ketahuan bu kosnya kan langsung diinfokan, jadi cowoknya nggak jadi bermalam lagi seperti itu. Seperti itu. Kalau Mbak Warda, apakah sering menjumpai teman kosnya membawa lawan jenis masuk ke dalam kamar? Iya sering, teman-teman kampus rata-rata. Soalnya kampus kan banyak itu yang biasanya kayak gitu. Pokoknya mulai dari awal pacaran lah. Pokoknya yang biasanya pacaran itu yang biasanya bawa cowok ke kos. Menurut saya sih begitu. Soalnya kan kalau pacaran udah bebas ya, ya hak milik aku gitu modelnya. Oh, seperti itu. Kalau begitu, menurut pandangan dari Mbak Tika dulu nih, menurut pandangan Mbak Tika, bagaimana sih respon kepala penjaga kosan terhadap dalam menyikapi mereka yang membawa teman lawan jenisnya ke dalam kosan? Oh, kalau ini pandangan dari bu kosnya ya yang menyikapi, atau dari salahnya? Iya. Dari saya ini bu kosnya. Dari Mbak Tika, tapi maksudnya apakah Mbak Tika pernah melihat mereka keciduk sama yang punya kosan, atau pernah dapat teguran dari misalnya Pak Lurah, Pak RT sekitar tentang ketahuan yang bawa itu? Kalau saya sih biasanya kalau temanku tuh biasanya pernah ini dimarahi sih sama bu kosnya. Bu kosnya nggak tahu, bu kosnya kan nggak bermalam di situ, jauh tuh rumahnya. Jadi itu bu kosnya dia dengar dari pembicaraan kayak tetangga begitu. Ada tetangga lihat itu sering ke situ, nongkrong ke situ setiap malam, pulangnya telat, iya kan, pasti tetangga juga risih karena tidak enak tuh
kalau dilihat-lihat begitu, jadi itu tetangganya lapor ke ibu kosnya. Jadi itu, tapi ibu kosnya ini nggak tahu kalau itu cowok sering bermalam di situ. Jadi ibu kosnya tahu, cuma laki-laki itu sering nongkrong di situ. Jadi ditegurlah itu temanku, dibilang, "Ah, ditegurlah temanku tuh, katanya dibilang gini, jangan sering ya kasih nongkrong cowok tuh sampai jam segini. Boleh nongkrong, tapi ingat jamnya, batasannya begitu." Seperti itu. Kalau terciduk oleh lurah atau apapun, saya nggak pernah deh. Cuma ibu kosnya saja dan tetangganya biasanya lihat seperti itu. Kalau dari Mbak Wardah, apakah menurut pandangan Mbak Wardah gimana sih respon dari tetangga atau penjaga kosannya itu tentang terciduknya teman yang membawa teman lawan jenisnya masuk ke dalam kosan? Ini maksudnya, jadi kalau ibu kosnya udah datang, udah lihat itu maksudnya, udah lihat kejadiannya langsung. Iya, apakah pernah lihat langsung atau mendapat respon dari dapat omongan dari tetangga? Biasanya kalau lihat langsung ibu kosnya langsung minta bayar di situ. Kalau nggak bayar, ya langsung disuruh pulang. Kalau enggak, suruh lapor ke RT. Biasanya sih kayak gitu. Yang wajar kamu seperti itu. Iya, biasanya kayak gitu. Buat Mbak Tika, apa sih yang biasa Mbak Tika lakuin kalau misalnya menjumpai temannya yang melakukan hal seperti itu? Saya Ya, kalau misalnya saya ke kos temanku baru seperti itu gayanya, saya kan kadang bilang, kadang saya berpikir begini, kenapa toh sampai segitu sekali toh kalau kalian pacaran, sampai kadang biasa saya tegur sedang, jangan sampai begitu sekali, kalian ini masih pacaran. Saya kan bilang toh, kan masih pacaran, masa berlebihan sekali, kamu kayak suami istri baru waktu juga sering nginap sini pun nggak malu kak. Dan tetanggamu dia bilang, oh iya, tidak kira cuma 1 hari, juga 1 hari, kadang 2 hari begitu. Itu kan biasanya orang yang kalau ditegur itu kan rasa kayak, apalagi kalau lagi bucin-bucinnya, kayak kayak anak zaman sekarang memang bucin-bucinnya kan, susah mau mendengar. Kita sebagai teman palingan nasihati, ya sudah, nasihati seadanya saja, jangan sampai begitu, ingat orang tua begini begitu. Seperti itu sih kalau saya. begitu. Kalau dari Mbak Wardah sendiri gimana? Misalnya kalau menjumpai temannya kedapatan melakukan hal yang kayak gitu, membawa temannya ke dalam kosan. Kalau teman kalau saya lihat di pos, itu teman saya sendiri, saya bilang nasehatin, kok kamu bawa cowokmu ke dalam, emang nggak kenapa-kenapa apa sama ibu kosmu? Biasanya mereka cuma ngomong nggak apa-apa. Oh ya udah, yang penting kan aku udah pernah ngasih tahu kan, jaga-jaga. Tapi kalau orang lain atau tetangga kosnya yang bawa cowok, ya paling saya cuma melihatin dan sebatas tahu gitu aja. Seperti itu. Oh ya, pertanyaan terakhir saya nih. Menurut Mbak Tika dulu, menurut Mbak Tika, apa sanksi yang diberikan jika mereka ketahuan atau kedapatan melakukan hal yang di luar batas? Kalau saya sanksi biasanya ibu kos biasanya itu kalau kedapatan begitu palingan dikasih keluar dari kos. Itu sanksi yang paling berat. Kalau sanksi yang paling ringan palingan cuma teguran pertama, teguran kedua kan. Kalau teguran yang paling berat itu palingan itu cowok misalnya kasih nginap cewek pasti dikeluarkan. Itu sebaliknya seperti itu. Ya palingan teguran paling ringan palingan cuma ditegur 1-2 kali. Kalau masih tidak mendengar ya sudah pakai teguran berat, yaitu dikeluarkan dari kos. Seperti itu. Kalau Mbak Wardah, apa nih menurut Mbak Wardah tentang sanksi yang diberikan pada mereka yang melakukan hukuman maksudnya nih? Hukuman yang diberikan? Iya.
hukuman yang diberikan ketika ketahuan. Ya, ketika ketahuan Kalau melakukan ketika ketahuan kedapatan sedang berduaan dalam kamar. yang pertama biasanya dikucilin dan diskriminasi di masyarakat, dikucilin. Nah, terus ujung-ujungnya dinikahin. Tapi menurut agama sih nggak boleh langsung dinikahin, harus dicambuk dulu 100 kali. Tapi masalahnya kita di Indonesia nggak pakai hukum agama ya, maksudnya nggak memegang hukum agama Islam banget. Jadi kita kewarganegaraan, jadi biasanya langsung dinikahkan, tapi ada dikucilkan. Itu nanti yang berefek tuh pada anaknya sama keluarganya dan diri sendiri, menurut pandangan saya. Soalnya nanti malah hancur semuanya. Kalau menurut saya hancur pendidikannya, hancur juga keluarganya, reputasinya, semuanya. Jadinya ibu rumah tangga. Sudah cukup nih. Oke, baik. Baik, di sini saya akan sedikit menyimpulkan tentang sesi tanya jawab yang telah kita lakukan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari Anda berdua yaitu setiap kosan memiliki aturan untuk ditaati oleh para penghuni kosan. Dan menurut Anda berdua ini sangat berisiko adanya kos bebas. Apalagi kebanyakan kosan sekarang tidak terdapat pemilik kos atau penjaga kos yang tinggal di sekitar kos-kosan. Dan Anda berdua pernah menjumpai atau pernah melihat teman Anda menginapkan teman cowoknya atau pacarnya di kamar mereka. Dan Anda berdua juga sudah sering mengingatkan akan perbuatan yang mereka lakukan. Dan menurut Mbak Tika, mereka yang ketahuan melanggar aturan itu akan ditegur untuk sekali 2 kali. Tapi kalau misalnya sudah melewati batas, akan langsung dikeluarkan atau diusir dari kosan tersebut. Dan menurut Mbak Wardah, resiko yang kemungkinan akan didapat jikalau dia melanggar dan melewati batas adanya perbuatan mereka, itu akan berefek pada teman dan orang di sekitarnya dan akan mendapat diskriminasi seperti dikucilkan, dan akan juga berefek pada diri mereka dan keluarga mereka untuk kedepannya. Seperti itu ya. Oke, baik, untuk sesi tanya jawab dan kesimpulan saya cukupkan sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan atas waktu yang telah diluangkan untuk podcast kami ini. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Wardah dan Mbak Tika. Oke, baik, selanjutnya kita ke sesi kedua. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari podcast sesi pertama. Kalian penasaran kan gimana podcast sesi keduanya? Sekarang kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Untuk sesi kedua, dipersilahkan. Halo teman-teman, kali ini kita masuk ke sesi 2. Di sesi 2 ini akan melanjutkan dari sesi pertama. Di sesi pertama itu membahas tentang anak kos yang membawa teman lawan jenisnya masuk ke dalam kos, baik di kos yang campur atau kos bebas maupun di kos yang khusus. Di sesi pertama membawa narasumber dari sudut pandang pendidikan, yang satu dari guru, yang satu dari mahasiswa. Nah, di sesi 2 ini kami akan mendatangkan narasumber dari masyarakat umum. Begitu. Nah, sesi 2 ini akan berlangsung dipandu oleh saya dan 2 rekan saya, yaitu Melani dan Putri, dan saya sendiri Astrid Maulina. Halo, kali ini bersama saya Melani Andarini. Nah, oke. Saya
rasa cukup ya perkenalannya. Kita langsung aja ke tanya jawab karena materi sudah dijelaskan di awal tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu kaitannya dengan perilaku anak kos yang sedang kita bahas ini ya. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab dengan narasumber. Dipersilahkan. Di sini saya Inaya Putri Salisa. Saya akan melanjutkan wawancara selanjutnya bersama tokoh masyarakat. Di sini kita akan bersama Ibu siapa? Purwanti. Ibu Purwanti. Dan perkenalkan, nama saya Anastasia, narasumber dalam wawancara kali ini. Baik, langsung ke pertanyaan pertama nggih, Bu. Menurut Ibu sebagai warga di sini, khususnya Ibu sebagai tokoh masyarakat di sini, dengan adanya kos-kosan atau tempat tinggal anak rantau yang bebas atau bercampur antara laki-laki dan perempuan itu bagaimana, Bu, menurut Ibu? Kalau menurut saya kurang bagus ya, karena sekarang itu ya untuk sebagian besar, apalagi di kota-kota besar sekarang itu kan banyak pergaulan bebas ya. Kalau masih di sini mungkin bukan kota besar, insya Allah masih bagus. Tapi kalau menurut saya untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, sebaiknya kalau kos-kosan itu laki-laki sendiri, perempuan sendiri, tidak boleh dicampur. Iya, baik. Berarti menurut Ibu tidak bagus nggih, Bu? Itu menurut Mbak Tika bagaimana? Ya, menurut saya selama itu tidak merugikan aktivitas warga di sini tidak ada masalah sih. Karena menurut saya setiap kos-kos itu ada aturan-aturan tertentu. Seperti yang Mbak tanyakan tadi, mulai kos yang bercampur antara laki-laki dan perempuan ada dinding pemisahnya. Pemilik kos pasti sudah menyadari konsekuensi ketika mendirikan kos tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu. Ya, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Apakah Ibu menyadari resiko memiliki kos bebas di sekitar lingkungan Ibu? Ya, jelas beresiko. Yang pertama, takutnya yang kos itu bukan orang yang baik-baik saja, karena kan kita tidak tahu latar belakangnya. Meskipun yang kos itu biasanya sudah diminta KTP dan KK, tapi kita kan nggak tahu keadaan di lingkungan asalnya mereka. Tapi kita juga menolong ya kalau ada orang yang cari kos itu, jadi kita tidak saklek, tapi kita harus telusuri ke orang tuanya. Ya. Berarti intinya harus saling kita juga mengenal orang tuanya gitu dengan nggih. identitas yang lengkap. Kalau tidak ada identitas yang lengkap, kita tidak mau. Ya, nanti takutnya dia itu dari mana? Karena pernah ada kejadian itu jebule dia itu ternyata itu dia anak yang kurang baik itu. Oke, baik, Bu. Oh iya, kalau menurut Mbak Tika nih, bagaimana? Ya, setiap kos itu pasti ada dampak positif dan negatifnya ya Mbak, bagi lingkungan di mana kos itu didirikan. Saya menyadari betul resiko dari kos bebas yang berada di lingkungan saya ini. Tapi resiko terbesar akan dihadapi oleh penghuni kos itu sendiri. Seperti yang sering terjadi, banyak kasus ditemukan pada kos-kos bebas. Contohnya, ditemukan mayat di dalam kos, sepasang kasih yang masih di bawah umur, dan pasangan dewasa yang tidak ada ikatan pernikahan. Dari kasus-kasus itu, kita bisa menyimpulkan bahwa resiko itu tergantung bagaimana para penghuni kos menjaga diri dari resiko jika memilih kos bebas, Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya nggih, Bu. Menurut Ibu sendiri pernah nggak sih menemui di dalam kawasan kos yang seperti itu, atau pernah terciduk melakukan hal-hal yang di luar normal gitu? Oh ya, dulu pernah ada di daerah mana, tapi itu pun jarang ya, di daerah agak jauh dari tempat tinggal saya. Ternyata dia itu posisinya kurang bagus dan dia pun tidak pernah cerita keadaan sebenarnya. Dia ngakunya orang-orang baik saja dengan KTP yang ada. Ternyata dia meskipun dia sekolah tapi dengan nyambi dengan hal-hal yang di pergaulan bebas pernah ada. Ya. Baik.
Dan itu nggak ketahuan gitu nggih Bu? Ya, Ketahuan. akhirnya ketahuan dan dikeluarkan dari kos. Ya. Baik. Oh iya, kalau misalnya menurut Mbak Tika nih, melakukan hal-hal yang berada di luar norma seperti itu. Sering terjadi kasus seperti itu, Mbak. Banyak media-media memberitakan kasus-kasus yang terjadi di kos-kos bebas kan selama ini. Iya, betul sekali. Selanjutnya, Nek, menurut Ibu, apakah Ibu pernah menjumpai anak kos yang membawa teman lawan jenis ke dalam kosnya gitu nggih? Nek menurut Ibu ini bagaimana dengan yang seperti itu? Saya belum pernah melihat sih, tapi sebaiknya itu kalau kita punya rumah kos itu harus ada ruang tamu di luar. Dan setiap orang yang datang ke kos-kosan harusnya minta izin kepada ibu kos. Jadi untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan dengan anak lain jenis masuk di kamar itu memang tidak boleh kalau menurut saya. Ya. Kalau yang tadi kan hanya masuk nih Bu. Kalau Ibu sendiri pernah nggak menemui anak kos juga nih? Kadang sering bawa temennya lawan jenis tuh nginep gitu Bu di kos parah gitu kan. Kok belum pernah kalau seperti itu, paling ya cuma bermain saja. Karena kan kalau kita punya kos-kosan jam 9 malam kita harus sudah kontrol ya ke anak-anak ya. Jangan sampai kita percaya penuh tapi kan yang dipercaya belum tentu bisa dipercaya. Sebagai ibu kos harus seperti itu. Kalau menurut Mbak Tika nih, bagaimana? Apakah Mbak juga sering menjumpai anak kos yang membawa teman lawan jenis mereka untuk masuk ke dalam kosnya? Ya sering, tapi kita tidak tahu kan apa yang mereka lakukan dan apa hubungan mereka. Untuk selama ini nih, untuk Mbak Tika sendiri, pernah nggak sih menemukan anak-anak kos, baik laki-laki ataupun perempuan, yang menginapkan teman lawan jenis mereka di kos mereka atau mungkin bahkan bisa sampai berhari-hari di sana? Pernah, dan itu tidak ada larangan dalam kos bebas. Karena itu kan namanya kos bebas. Kos bebas kan tidak ada aturan kita membahas siapa untuk menginap atau tidak. Itu kan dari diri kita sendiri, dari penghuni kos itu terserah, karena kos bebas itu namanya. Kalau menurut Ibu gimana respon kepala duku atau pejabat setempat gitu Bu tentang menyikapi hal seperti itu? Pernah gimana gitu atau? Kalau Pak RT, Pak RW sih sudah percaya penuh dengan yang punya kos, tapi sebetulnya juga dari yang kos itu harus mengumpulkan identitas diri dengan kakaknya, dengan KTP-nya. Jadi kalau ada apa-apa kita tetap yang punya kos yang tanggung jawab ya. Oh baik Bu, berarti memang sudah sudah ada aturannya di tempat-tempat. Ya. Kalau begitu, untuk menurut pandangan dari Mbak Tika nih, bagaimana respon kepala dukuh atau juga pejabat setempat bagaimana dalam menyikapi hal-hal tersebut? Responnya tergantung ya Mbak, ada yang biasa saja selama itu tidak merugikan aktivitas di lingkungan tersebut. Masih ada pertanyaan lagi Bu. Apa saja yang biasanya Ibu lakukan? Misalnya Ibu menjumpai hal-hal semacam itu terjadi gitu Bu. Kita keluarkan saja. Kalau memang tidak mau mematuhi aturan yang ada, kita tidak boleh tinggal di situ. Karena nanti kalau masyarakat tahu, malah masyarakat nanti yang akan grebek namanya apa itu? Masyarakat yang akan mendatangi dan mengusirnya. Kalau di tempat saya seperti itu. Iya. Baik Bu. Berarti termasuk aman nggih Bu daerah sini? Ya. Iya nih, untuk pertanyaan lainnya juga. Apa aja sih yang biasanya Mbak Tika lakukan? Semisal nih, Mbak itu menjumpai hal-hal semacam itu terjadi di sekitar Mbak, atau mungkin Mbak pernah punya kenalan atau gimana yang pernah mengalami atau menjumpai hal-hal seperti itu? Tergantung sih, selama itu masih di batas yang wajar, saya akan diam saja Mbak. Tapi jika itu akan berdampak dan membahayakan lingkungan sekitar, lebih baik dilaporkan kepada pihak yang berwajib biar tidak berkelanjutan dan banyak terjadi kasus-kasus semakin marak. Pertanyaan terakhir Bu, apa yang biasanya sanksi yang diberikan jika mereka ketahuan melakukan hal-hal yang tidak senonoh? Ya. Yang pertama, kalau masih mungkin kalau tahap awal belum terlalu kita
beri kita briefing ya, kita nasihati. Tapi kalau sudah hal-hal yang menjurus ke perzinahan, kita nggak mau, kita tetap keluarkan, kita kembalikan ke orang tua. Orang tuanya juga harus diberitahu kalau seperti itu, karena kan itu kan yang pertama dia juga namanya jadi jelek, yang kedua kan yang punya kos juga jelek toh kalau gitu. Nah jadi kan kalau ada yang seperti itu nanti yang kos jadi nggak ada, Mbak, karena dulu di tempat kos saya seperti itu aturannya. Kalau terima, apalagi seperti itu, terima tamu aja harus di ruang tamu, tidak boleh masuk ke kamar, dan ibu kosnya nanti kalau jam 9 mesti keluar, suruh pulang. Iya kalau bertamu malam. Oh iya, untuk Mbak Tika juga nih, sebagai pertanyaan terakhir ya, apa nih sanksi yang misalnya diberikan jika mereka ketahuan melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti itu? Yang pertama pasti sanksi sosial dari lingkungan tersebut ya Mbak, dan selanjutnya akan mendapat sanksi dari pihak yang berwajib jika perbuatan itu dikategorikan melanggar hukum. Baiklah, begitu pendapat dari Mbak Tika ya. Terima kasih buat Mbak Tika, dan maka semua pendapat Mbak Tika tadi akan kami tampung dulu. Baik, wah ternyata ya dari sesi pertama sampai sesi kedua memang punya sudut pandang yang berbeda, dan memang anak kos yang bawa pasangannya atau bawa temen lawan jenisnya ke kosan itu masih dianggap tidak baik memang, karena kos itu bebas. Meskipun ada ibu kosnya atau bapak kosnya atau ada pemilik kosnya di sana, tapi tetap saja masih banyak mahasiswa atau penghuni kos lainnya yang masih diam-diam membawa pasangannya atau teman lawan jenisnya ke dalam kos sampai diinapkan. Dan itu bukan perilaku yang baik, karena dengan perilaku tersebut dampaknya itu seks bebas, kehamilan tidak diinginkan, dan masih banyak yang lain. Sudah jelas sekali bahwa perilaku ini perlu diputus, dan jika lingkungan sekitarnya tidak peduli, maka perilaku ini akan terus menjalar dan menjalar, sehingga akan menjadi racun buat teman-teman yang lain yang akan tinggal di kosan. Perilaku ini tidak semua orang bisa terima dan tidak semua orang bisa nyaman. Maka dari itu, kita sama-sama membantu teman kita supaya meninggalkan perilaku buruk ini demi kesehatannya juga. Karena jika perilaku ini terus-menerus dilakukan, akan membahayakan kesehatan reproduksinya, psikisnya, fisiknya juga. Seperti yang sudah dijelaskan di materi di sesi pertama, bahwa masyarakat juga ikut andil, ikut mengingatkan, ikut peduli, agar teman-teman yang melakukan seperti ini bisa mengurangi perilakunya, bahkan berhenti melakukan kegiatan atau perilaku yang seperti itu, supaya kedepannya tidak ada lagi kehamilan dini, tidak ada lagi infeksi menular seksual atau lain-lainnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah bersedia hadir kali ini. Terima kasih juga teman-teman sekalian yang sudah menyediakan waktunya untuk berpartisipasi di podcast ini. Terima kasih untuk saya sendiri karena saya sudah selesai menjalankan tugas saya sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dari saya sendiri maupun dari teman-teman saya. Baik, sekian, sampai jumpa.